bahas tentang cara merangsang oksitosin agar ASI lancar bersama aku, Vina Noni. Sebelum kita bahas, yuk bantu subscribe channel YouTube aku untuk mengetahui informasi-informasi dan tips kesehatan ibu, kesehatan bayi, dan kesehatan bayi lainnya ya. Oh ya, jangan di skip ya nonton videonya agar tidak ketinggalan informasinya. Moms sebenarnya agar ASI lancar? Baiklah, yuk kita bahas. Perlu moms ketahui, produksi ASI itu dipengaruhi oleh dua hormon yang sangat berperan. Yang pertama yaitu hormon prolaktin dan yang kedua hormon oksitosin. Hormon prolaktin yaitu di dalam tubuh berperan untuk memproduksi ASI dan selanjutnya akan ditampung ke dalam kantong-kantong ASI yang ada di dalam payudara ibu. Selanjutnya untuk pengeluarannya, hormon ASI tadi akan dikeluarkan melalui saluran-saluran yang ada di dalam payudara ibu. Nah, pengeluaran ASI ini dipengaruhi oleh hormon oksitosin ya Mom ya. Nah, jadi apabila pengeluaran ASI itu banyak, itu sangat dipengaruhi dalam keadaan hormon oksitosin yang bagus. Seperti contoh nih Moms, apabila Moms selalu berpikiran negatif, misalkan Moms memikirkan, oh ASIku ini tidak cukup pasti untuk anakku nanti, keluarnya sedikit ini pasti. Nah itu kan sudah berpikiran negatif ya. Nah itu akan mempengaruhi hormon oksitosin. Jadi akan percuma apabila produksi ASInya banyak tetapi pengeluarannya terganggu diakibatkan karena hormon oksitosinnya tidak bagus. Jadi pengeluaran ASI itu akan sedikit atau seret ya dikarenakan hormon oksitosinnya. Oleh karena itu pada saat menyusui dua hormon prolaktin dan hormon oksitosin itu harus sama-sama dalam keadaan baik supaya produksi ASInya banyak dan pengeluarannya juga lancar ya Mom, sehingga proses menyusui tidak akan terganggu Mom. Selanjutnya, apa sih tips untuk merangsang oksitosin agar pengeluaran ASI itu menjadi lancar? Aku ada tipsnya nih Mom. Yang pertama yaitu sesering mungkin melakukan skin to skin antara ibu dengan bayi. Sebenarnya skin to skin atau sentuhan antara kulit dengan kulit antara ibu dan bayi ini pertama kali dilakukan pada saat IMD, inisiasi menyusui dini. Setelah bayi baru lahir akan dilakukan IMD di atas dada ibu bayinya ya. Nah ini selanjutnya bisa dilakukan di rumah dengan cara sesering mungkin memeluk bayi atau menggendong bayi ya Moms ya. Karena sudah terbukti bahwa skin to skin antara ibu dan bayi ini akan meningkatkan refleks oksitosin pada ibu. Maka ibu akan merasa senang dan bahagia ketika ibu memeluk anaknya ya Moms. Yang kedua yaitu melakukan kompres payudara dengan menggunakan air hangat atau mandi dengan menggunakan air hangat. Karena ketika kita setelah mandi dengan menggunakan air hangat, itu tubuh kita akan merasa nyaman dan rileks, sehingga akan merangsang dan meningkatkan refleks oksitosin. Yang selanjutnya yaitu minum air hangat. Nah, minum air hangat ini juga membuat tubuh kita menjadi rileks dan nyaman ya, apalagi ditambah dengan kondisi ruangan yang tenang dan nyaman, kemudian ditambah dengan adanya aromaterapi yang menenangkan, kemudian ada suara-suara musik yang sangat tenang. Nah itu akan membuat tubuh menjadi rileks. Nah ini akan meningkatkan refleks oksitosin dalam tubuh. Oh ya Moms, pada ibu menyusui diharapkan jangan terlalu sering minum minuman kopi ataupun teh, karena sebagian besar bayi itu alergi terhadap teh ataupun kopi. Jadi sebaiknya hindari saja ya Mom ya pada saat masih menyusui. Itu akan membuat bayi rewel dan tidak tenang. Tips selanjutnya yaitu pijat oksitosin
pasti sebagian besar ibu menyusui sudah mengetahui nih tentang pijat oksitosin. Nah, bahkan pasti ada ibu-ibu yang sudah pernah melakukan pijatan oksitosin. Pijatan oksitosin merupakan gerakan pada punggung. Gerakannya itu memutar dengan menggunakan ibu jari ya Mas ya. Nah, sebaiknya pijatan oksitosin ini dilakukan oleh suami karena itu akan meningkatkan rasa nyaman, bahagia, dan rileks. Nah, pijatan oksitosin ini dapat dilakukan sebelum memerah ASI atau sebelum menyusui moms. Jadi, pijatan oksitosin ini sangat direkomendasikan untuk ibu-ibu menyusui agar ASI-nya keluar lancar ya moms. Tips selanjutnya untuk merangsang oksitosin agar ASI keluar lancar yaitu dengan melakukan pijatan payudara. Pijatan payudara ini dilakukan dengan menggunakan jari kita sendiri ya Mas ya. Bisa melakukan pijatan dengan memutar ke arah yang berwarna hitam itu atau yang disebut sebagai areola ya Mas ya. Nah, itu diputar. Nah, selanjutnya yang tips terakhir yaitu tenangkan hati, karena hormon oksitosin ini dipengaruhi oleh perasaan. Nah, jadi kita harus menjaga perasaan kita agar hati kita menjadi tenang, nyaman, rileks, serta bahagia agar keadaan hormon oksitosin kita menjadi bagus sehingga pengeluaran ASI-nya menjadi lancar dan proses menyusuinya itu tidak terganggu ya Mas ya. Nah, itu tadi tips yang dapat aku berikan. Semoga moms bisa melakukannya di rumah dan semoga yang lagi menyusui itu tidak ada kendala, ASI-nya lancar ya Moms ya. Nah, untuk berkonsultasi lebih lanjut, moms bisa hubungi kami melalui DM Instagram Cumari Baby and Momspa. Nah, untuk video selanjutnya boleh nih kita bahas apa, boleh komen di kolom komentar moms. Bye.